Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salman Faris dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme yang akan dipresentasikan oleh teman-teman dari kelompok kami dari hasil musyawarah kita bersama. Yang pertama akan dipresentasikan oleh Zakaria. Ya, sebelum dan sesudah abad ke X1X terjadi perlawanan terhadap VOC dan Belanda. Hal ini dikarenakan adanya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC di beberapa wilayah di Indonesia. VOC memaksa rakyat Indonesia untuk menjual rempah-rempah dengan harga yang murah kepada pihak VOC. Yang pertama ada periode sebelum abad ke 319. Perlawanan terhadap VOC yang dilakukan pada periode sebelum abad 19 sebagai berikut. A. Perlawanan rakyat Mataram Islam. Pemerintahan Sultan Agung dianggap sebagai masa kejayaan dari kejayaan Mataram Islam. Sultan Agung memiliki cita-cita untuk mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuatan asing dari bumi Nusantara. Kedatangan VOC ke Pulau Jawa sangat mengancam keberadaan Mataram Islam. Pada tahun 1678 telah dipersiapkan pasukan untuk menggempur Batavia. Pada saat itu VOC dipimpin oleh J.P. Chuen dan pasukan Mataram Islam dipimpin oleh Tumenggung Baurekso pada tanggal 22 Agustus 1628. Selanjutnya VOC, bantuan dari Mataram Islam datang dari pasukan yang dipimpin oleh Kiai Adipati Bekalan pada tahun 1908 tidak memadamkan semangat dalam melawan VOC. Sultan Agung segera mempersiapkan serangan kedua. Sultan Agung membuat tahun 1619 VOC berhasil menguasai dan membangun Banten pertahanan di Batavia. Hal ini membuat Banten dan VOC saling bertikai untuk menjadi pusat Batavia. Memberlakukan kembali kerja paksa yang sebelumnya dihapus pemerintah Inggris. Dalam pertemuan tanggal 14 Mei 1517, rakyat Maluku mengangkat sosok Thomas Matulesi sebagai pemimpin pergerakan dengan sebutan Kapitan Patimura. Pada tanggal 15 Mei 1017, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua. Pada tanggal 11 November 1817, dengan didampingi beberapa orang pengkhianat, Letnan Pietersen berhasil menyergap Kapitan Patimura dan Philippis Ratu Mahina. perang Belanda. Pemutusan penjajahan mengambil alih kekuasaan politik dan membentuk pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh gubernur jenderal dan dijalankan oleh para penjabat Belanda. Pembatasan kemerdekaan politik, rakyat Indonesia tidak memiliki kebebasan untuk memilih atau memilih pemimpin politik mereka sendiri. Aktivitas politik diawasi ketat oleh pihak kolonial. B. Pembatasan kemerdekaan politik. Rakyat Indonesia tidak memiliki kebebasan untuk memilih atau memilih pemimpin politik mereka sendiri. Aktivitas politik diawasi ketat oleh pihak kolonial. C. Pembagian daerah administratif. Pihak kolonial Belanda membagi wilayah Indonesia menjadi beberapa daerah administratif seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. D. Pendidikan politik yang terbatas. Pendidikan politik di Indonesia selama masa kolonial terbatas hanya pada kalangan yang terutama pendidikan dalam bahasa Belanda. 2. Bidang ekonomi. A. Eksploitasi sumber daya alam. Kolonialisme mengakibatkan sumber daya alam Indonesia seperti hasil pertanian, perkebunan, hutan, dan tambang dieksploitasi secara besar-besaran oleh bangsa Barat. Belanda. C. Meningkatkan mobilitas dan Profesional. budaya. Orang Indonesia Profesional. tersebar dengan budaya-budaya dan
luar dan menjadi lebih terbuka dengan cara hidup dan gagasan baru. D. Kemiskinan dan penindasan kelompok masyarakat. Banyak kelompok masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan mengalami penindasan, terutama yang terkait dengan sistem ekonomi kolonial dan perbudakan. E. Perkembangan bahasa Indonesia. Kolonialisme juga memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Indonesia yang satu. 5. Pendidikan. Perkembangan pendidikan pada masa kolonial yang berkaitan dengan program politik RCS mengikuti edukasi atau pendidikan migrasi atau kemahiran dan migrasi atau perbedaan dan ketika program tersebut dapat lain disignifikan dirasakan